pagi. Pagi. Wah, ada 500 jemaat sudah datang. Diumum. Teman-teman, gak berasa ya, 2023 udah lebih dari setengah nih ya berlalu. So far so good? Good. Aman ya, kita masih ketemu hari ini berarti masih aman ya teman-teman. Masih selamat, we get it through this dengan baik nanti ya. Ya teman-teman, bersyukur banget ya ketika kita masih punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan gitu ya. Sebuah communion ya bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ajak kita belajar satu lagu. Ini lagu buku dari Kidung Jemaat, cuma mungkin kurang familiar. Jadi kita belajar dulu ya sekarang. Lagunya dari Kidung Jemaat 259, judulnya Di Dalam Kristus Bertemu. Buat yang udah tahu bisa ikut nyanyiin dengan lebih kencang ya suaranya. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Ya, kurang lebih kayak gitu lagunya. Nanti akan kita nyanyikan bersama-sama di dalam ibadah kita. Ya, saat ini mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Ya, di pagi hari ini ketika kita mau mengawali ibadah kita, sungguh layak kita menaikkan pujian kepada Allah kita, Allah Tritunggal yang agung namanya. Marilah kita mau memiliki sikap hati seperti para malaikat yang menyembah Dia dengan mengatakan suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami
kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai Saudara juga. Ya, teman-teman yang tadi datang lebih awal gitu ya, ada sempat lihat tema kita hari ini atau publikasi yang di grup gitu? Ada tapi malu-malu gitu ya. Ya, dulu jauh kini dekat gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita renungin lagi ya, ternyata tentang relasi yang seperti ini gitu ya, yang jauh didekatin itu udah dari dulu loh gitu. Tuhan tuh sistem kerjanya gitu ya, kurang lebih kalau kita sebut kayak gitu. Contohnya kita setelah manusia jatuh dalam dosa didekatkan dengan Bapa yang tadinya jauh jadi dekat lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, nggak cuma kita ke Tuhan, tetapi para umatnya pun juga Dia persatukan. Ya, kalau dulu tercerai-berai di dalam kasihnya, Dia mempersatukan kita. Seperti contohnya itu kita bisa lihat di dalam Yesaya 43 ayat 5 sampai 7. Ya, boleh kita bacakan bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 5 sampai 7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Aku undang kita bangkit berdiri. Dari seluruh penjuru bumi gitu ya, dari utara, selatan, barat, timur, dikumpulkannya anak-anaknya, anak-anak yang Ia bentuk dan Ia jadikan untuk memuliakan Dia. Biarlah persatuan kita di dalam Kristus boleh menjadi sebuah cerminan dari kasih penebus di dalam Kristus bertemu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu, mengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang besar. Silakan duduk kembali. Ya, dulu jauh kini dekat gitu ya, tentang relasi, tentang koneksi. Nah,
Teman-teman sebagai anak-anak Tuhan gitu kan, kita tentu diajarkan untuk membangun relasi atas dasar kasih. Nah, tapi ternyata pada prakteknya ketika kita mau mengasihi sesama kita, mungkin ya kita sama-sama saat ini gitu ya, ambil waktu untuk ingat-ingat, kira-kira ada gak sih orang-orang yang kayaknya, oh gue lebih mudah nih mengasihi si A, gue lebih mudah nih mengasihi si B. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita gitu ya, kita bertemu dengan banyak orang, mulai dari lingkungan terkecil mungkin keluarga, terus kita masuk ke dunia sosial, pertemanan, sekolah gitu ya, dengan ragam latar belakang. Jujur buat saya pribadi kadang-kadang ya gak mudah juga sih gitu ya untuk bisa mengasihi semuanya dengan takaran kasih yang sama. Minggu lalu saya tertegur juga gitu ya di ibadah, ada bagian yang disampaikan oleh Pendeta Yuswan. Kadang-kadang dosa itu gak cuma ketika kita gak cuma ketika kita melakukan yang dilarang loh, tetapi ketika kita tidak melakukan yang diminta Kristus, termasuk mengasihi sesama kita. Gak pakai embel-embel kalau yang kita nyaman untuk mengasihi orang tersebut. Saat ini biarlah kita mau menghadap Tuhan dan mengakui bahwa susah ya. Dan kita mau minta Tuhan Yesus, tolong kami, hapuskan dosa kami, mampukan kami di dalam kasih-Nya. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kita mau akui kita lemah, Tuhan. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, anggapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang mana sertai hamba-Mu, pilih sengsara dan perang, percaya yang teguh. Aku persilakan kita masing-masing berdoa secara pribadi, mengakui setiap kelemahan, dosa, dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami dengan segala kelemahan kami Bapa. Tolong kami untuk melandaskan setiap aspek hidup kami dengan kasih yang murni, yang berasal dari kedekatan kepadamu saja.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita nyanyikan baitnya yang keempat. Ya Yesus, pimpinlah. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah saat ini kita terima berita anugerah yang terambil dari Roma 15 ayat 4-7. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Di dalam Kristus kita menerima penghiburan, di dalam Kristus ada karunia kerukunan. Mari saat ini kita bersatu hati, berpegang dalam pengharapan, saling membela dalam kasih kudus, dengan memberikan salam damai satu dengan yang lain. Kita nyanyikan, di dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Boleh saling memberikan salam damai satu dengan yang lain. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia, puji Bapa surgawi pemberi kurnia, puji Roh bersatu dalam kasih Bapa, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapa di surgawi, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami anak-anak-Mu ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini, Roh Kudus membantu kami untuk memahami, mengerti, dan membantu kami untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan membuka Alkitab kita. Oh, di sini baca Alkitabnya berdiri ya? Oh, berdiri. Sorry, berdiri. Nggak boleh duduk saudara-saudara ya. Keren dong berarti. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22, kita baca bergantian. Ya, saya baca terlebih dahulu, teman-teman berikutnya.
Judul perikopnya dipersatukan dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Silakan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang kamu di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, Silakan duduk teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera. Lengkap ya. Salam kenal juga. Ada yang pernah melihat muka ini di sini sebelumnya? Belum ya? Oh, memang saya nggak beredar di zaman Hudi ya, jadi nggak pernah ketemu pasti. Jadi kalau ada yang ketemu malah aneh ya. Ya, tapi ini bukan kali pertama saya kesini. Pertama kali saya khotbah di remaja, tapi di pembangunan. Ya, di pembangunan. Peranan ya? Peranan, sorry, ralat. Jadi ini kali kedua ya, dan ini kali pertama saya bersama dengan teman-teman di Komisi Pemuda. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri sejenak ya, supaya kira-kira teman-teman paham nanti gaya saya gimana ya. Nama saya Sigit Prima Wibisono. Sekarang sehari-hari saya melayani sebagai TPG ya, Tenaga Pelayanan Gerejawi di kantor Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, lengkapnya gitu ya, di kantor BPMS GKI di BSD. Ya, ada yang pernah ke kantor sinode kita di BSD? Belum? Wah, nanti kalau main ke sana ya. Ruangan saya di sebelah Pendeta Yuswanto Ikhwan, jadi dekat kami, jadi sebelah-sebelahan. Saya Pak Yuswan, jadi kita sering ngobrol gitu. Ya, jadi akrabnya Saman Hudi karena sebelah saya Pendeta Saman Hudi ya, gitu ya. Oke, latar belakang. Saya ini agak gado-gado teman-teman ya. Jadi tahun 2000 sampai 2009 saya bekerja secara profesional di dunia broadcast. Ya,
Jadi saya start dari production house, kemudian pindah ke Session TV, lalu end up-nya di media cetak nasional. Jadi saya jurnalis, terus kemudian kameramen, video editor, kemudian juga pernah jadi produser, director gitu ya. Lalu 2004 sampai 2006 saya menyelesaikan S2 saya yang pertama di Universitas Indonesia. Ada yang alumni UI sini? Ada yang sedang kuliah di UI? Ada? Nggak ada. Oke, berarti saya sendiri dong ya. Ya, saya ambil S2 saya pertama waktu itu Markom, karena saya suka dunia itu. Jadi saya anak Markom. Ya, branding, terus kemudian marketing campaign, nah itu hal-hal yang saya sukai waktu itu. Kemudian 2009 sampai 2013 saya mencoba peruntungan saya di dunia bisnis. Jadi I'm running my own production house, kemudian saya bisnis kuliner, jadi saya belajar masak. Saya gini-gini pernah jadi chef, pernah ya. Ya. Jadi gado-gado kan, jadi ada media, ada broadcast, di otak kepala saya itu ada Markom, ada ekonomi, ada kuliner, ada segala macam. Lalu karena sebuah perjalanan spiritual, ya, yang ceritanya panjang, saya melanjutkan S2 saya yang kedua. Jadi kebanyakan S2 saya. Jangan dicontoh yang begini-begini ya. Istri saya bilang, kamu tuh orang yang gagal fokus. Ya, jadi saya mengambil S2 saya yang kedua di STT Jakarta, sekarang STFT Jakarta, Magister Teologi, majoring saya pembangunan jemaat. 2014 sampai 2016. Lalu 2015 sampai hari ini saya melayani sebagai TPG di kantor BPMS GKI. Ya, saya tinggal di Bogor, di Cilengsi bersama istri dan putri saya. Istri saya kebetulan profesinya adalah dokter anak dan juga dosen di salah satu fakultas kedokteran di Jakarta. Ada yang mahasiswa kedokteran atau ada yang dokter? Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, obrolan saya dan istri di rumah itu gado-gado juga. Ya, so ngomongin media, ngomongin politik, ngomongin ekonomi, tambah lagi ngomongin kesehatan, kedokteran. Karena dia dosen yang ngomongin mahasiswa, skripsi dan sebagainya. Jadi gado-gado nih. Jadi itu latar belakang saya sedikit. Jadi mohon maaf kalau gayanya menyesuaikan dengan itu ya, gitu. Nah, hari ini saya dikasih waktu 2 jam, jadi saya Oke, tema kita hari ini dulu jauh, kini dekat. Ya. Jadi langsung aja. Salah. Sorry. Kecepatan. Nah. Teman-teman, konteks yang tadi kita baca, saya mau ngomongin konteks dulu ya, sebelum kita lanjut. Efesus pasal yang kedua, terutama seluruh surat Efesus. Ya. Makanya saya endorse teman-teman nanti di rumah baca khusus surat Efesus secara keseluruhan. Tapi konteksnya, gereja pada zaman ini, ya, saya ingin kita pahami konteksnya. Gereja pada zaman Paulus menulis surat Efesus itu tidak sebesar sekarang jangkauannya. Ya. Gereja masih, kalau di Alkitab itu suka ada peta, ya, peta perjalanan Paulus. Nah itu teman-teman bisa lihat bahwa gereja pada masa itu wilayahnya tidak seluas sekarang. Masih di wilayah Asia, Asia Kecil, Timur Tengah dan sekitarnya. Ya. Dan pada waktu itu orang percaya itu terbagi kurang lebih menjadi 2 kelompok besar. Tapi untuk jemaat di Efesus, yang paling besar kelompoknya adalah kelompok orang-orang yang disebut dengan Gentiles. Gentiles itu orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi saat itu di jemaat Efesus ada yang kelompok yang disebut dengan converted Jews, orang Yahudi yang bertobat, yang sudah jadi Kristen. Saya kasih Kristennya tanda kutip, karena pada waktu itu mereka belum familiar dengan kata Kristen. Mereka lebih suka dipanggil orang-orang kudus, orang-orang percaya, believers gitu ya.
Jadi ada satu kelompok besar di situ di jemaat Efesus yang namanya converted Gentiles. Kita ini adalah Gentiles. Ya. Teman-teman dan saya kalau kita melihat konteksnya jemaat mula kita termasuk kaum Gentiles. Kita bukan orang Yahudi. Ada orang Yahudi di sini? Ada yang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? Nggak ada ya. Ya. Kita semua di sini Gentiles. Nah, pada waktu itu Gentiles ada kelompok Kristen yang paling besar di kota Efesus. Tapi ada satu kelompok yang lebih kecil yang disebut dengan converted Jews. Nah, masalahnya adalah orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berangkat dari budaya Yahudi. Artinya apa? Mereka, di situ saya tulis, mereka itu sangat dekat dengan hukum Taurat. Ya, mereka nggak bisa lepas dari hukum Taurat. Karena sejak lahir sehingga menjadi orang Kristen pada waktu itu mereka nggak lepas dari hukum Taurat. Dan mereka bangga sekali. Apalagi mereka menyebut dirinya I am the chosen nation. Saya ini bangsa pilihan Tuhan. Akibatnya apa? Ya agak-agak sombong sedikit. Agak overconfidence. Tapi sebenarnya sampai hari ini juga bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang punya kebanggaan diri yang tinggi ya. Karena mereka bilang I am the chosen nation. Saya orang bersunat. Beda dengan kamu yang Gentiles. Sementara sebagian besar orang Kristen di situ adalah Gentiles yang nggak ada hubungan emosional dengan hukum Taurat. Mereka juga bukan orang-orang bersunat. Jadi mereka kalau bercakap dengan orang Yahudi itu agak minder mereka. Mereka itu asalnya dari bangsa yang Tuhannya banyak. Orang Romawi waktu itu dewanya banyak. Tapi ketika menjadi orang Kristen, mereka harus menyembah satu Allah. Sementara orang Yahudi dari dulu sudah biasa menyembah Adonai, yang menyembah Yahweh yang satu. Jadi mereka tuh dalam percakapan sehari-hari tuh terkesan agak minder dan didominasi oleh si converted Jews ini. Dan isu itu yang Paulus lihat, teman-teman. Itu kenapa dia perlu menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, walaupun sebenarnya surat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Efesus, tapi keseluruhan jemaat. Karena pada waktu kira-kira konfliknya sama. Sementara gereja pada waktu itu harus berkembang. Mereka punya misi yang sama. Mereka harus memberitakan kabar baik. Mereka harus memberitakan Kristus. Dan bagaimana mereka bisa memberitakan Kristus kalau dua kelompok besar ini nggak bisa bersama-sama. Itu kenapa Paulus pada bagian-bagian pertama dari surat kepada jemaat di Efesus itu bicara banyak hal tentang teologi gitu ya. Karena dia pengen tahu, dia ingin jemaat tahu posisi mereka sekarang di dalam Kristus bagaimana. Posisi teman-teman dan saya di dalam Kristus sekarang bagaimana. Yang terkenal adalah, tadi kita baca ayat yang 11 ya. Yang terkenal itu dari surat Efesus biasanya ayat yang ke-8, pasal yang kedua. Ada yang hafal nggak? Efesus 2 ayat 8 ada yang hafal nggak? Ada? Kamu itu diselamatkan bukan dengan hasil usahamu. Oleh karena iman, itu yang terkenal. Lalu yang terkenal juga ayat yang ke-10. Ada yang tahu? Efesus 2 ayat 10, ada yang hafal? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Jadi Paulus tuh ingin menunjukkan kepada jemaat di Efesus yang agak kesulitan bekerja sama ini bahwa posisi mereka di dalam Kristus beda. Sudah ditebus in sitio Christum. Semua yang di situ baik Yahudi maupun non-Yahudi udah sama-sama dicangkokkan ke dalam Kristus. Sudah sama-sama ditebus oleh Kristus. Gak ada lagi orang Yahudi, gak ada lagi orang non-Yahudi. Semuanya manusia baru di dalam Kristus. Engrafted into Christ. Itu posisi kita sekarang. Dan itu semua, kata ke John Calvin, kasih karunia. Double grace. Kita dibenarkan, kemudian kita dikuduskan. Itu kasih karunia. Nah itu yang ingin Paulus jelaskan kepada jemaat di Efesus. Anda itu sekarang semua menjadi satu dalam Kristus.
Nggak ada lagi tembok-tembok yang memisahkan itu. Nggak ada lagi orang Yahudi dan non-Yahudi, semuanya sama. Kita hidup dalam hukum kasih karunia. Karena kita semua sudah dipanggil dan dipilih oleh Kristus. Saya menamai putri saya Kiana. Kiana ini bahasa Amerika, artinya berjalan bersama kasih karunia. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, doa saya sebagai ayahnya adalah berjalanlah senantiasa bersama dengan kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan kasih karunia. Berjalan bersama kasih karunia itu berarti tidak ada kesombongan. It's not my power, it's not my skill. Bukan karena kemampuan saya dan jeripaya saya, semua karena kasih karunia. Jadi nggak ada tempatnya untuk menyombongkan diri. Karena semua yang kita terima, segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah dan kembali kepada Allah. Kan begitu. Posisi itu yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Di Komisi Pemuda GKI Samanhudi ini ada geng-gengnya nggak? Ada kelompok-kelompok nggak? Ada yang berani jujur nggak? Kalau saya ini kan berangkat dari anak Badung ya. Ya, saya ini Badung gitu. Kalau di gereja dulu doa syafaat saya keluar. Gitu. Mau berkat baru masuk. Gitu. Nah, di jemaat GKI asal saya itu ada geng. Ada geng tongkrongan, ya kan? Nongkrongnya nggak di kafe, nggak di mall loh. Nongkrongnya di mana? Di gereja. Keren kan? Tapi tongkrongan. Sampai ada yang gele, ada yang apa. Tapi di gereja rohani kan? Itu geng. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Ada geng pemusik, jalannya sama anak-anak pemusik. Ntar kalau lagi sakit hati, mogok. Gue nggak mau main musik, ya kan? Ada tuh geng-gengnya. Di sini ada nggak? Nggak ada ya? Bener ya? Keren berarti. Mudah-mudahan bener ya. Doa saya ya, doa saya. Karena realitas yang saya lihat begitu. Gitu ya. Dan itu yang hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita harus bersikap. Karena jemaat yang mula-mula mengalami hal yang sama. Nah teman-teman, saya ingin kita pagi ini melihat Efesus 2 dengan kacamata dan dua kacamata. Kacamata yang pertama, saya suka mengutip guru saya, Profesor Yowas Adi Prasetya, ketika dia bicara tentang konsep konfesi GKI. Bahwa sebenarnya GKI itu adalah komunitas yang misional. Kita ini adalah komunitas yang misional. Teman-teman datang ke ibadah pemuda ini diperlengkapi bukan hanya untuk memberkati diri sendiri. Anda datang ke sini bukan hanya untuk mendapatkan berkat. Bukan. Yes, kamu harus diberkati. Karena apa? Berkat yang Anda terima hari ini akan menjadi kekuatan Anda ketika Anda keluar dari ruangan ini dan masuk kepada ibadah Anda yang sebenarnya di luar sana. Ibadah Anda yang sebenarnya adalah waktu Anda ada di rumah, waktu Anda ada di komunitas Anda, tempat Anda bekerja, tempat Anda kuliah, tempat Anda berusaha, itu ibadah Anda yang sebenarnya. Dan di sanalah Anda beribadah. Ini adalah komunitas yang misional. Sebagus apapun ibadah yang Anda lakukan di sini, kalau Anda tidak bergerak keluar menyaksikan Kristus, it's mean nothing. Anda di sini diperlengkapi supaya Anda keluar memberitakan Kristus. Dengan apa? Bukan dengan hanya kata-kata, bukan hanya dengan perkataan Anda, tapi dengan seluruh keberadaan hidup Anda.
Makanya saya selalu endorse. Istri saya bekerja di 3 rumah sakit dan dia mengajar. Saya pacaran sama dia sejak dia lulus sarjana kedokteran. Kita pacaran 6 tahun dan kita menikah sekarang 15 tahun. Dari awal saya bilang, pekerjaan kamu itu adalah pekerjaan yang paling efektif untuk memberitakan Yesus. Ketika kamu berhadapan dengan pasien yang kritis, itu celah kamu untuk menyampaikan iman kamu. Juga dengan teman-teman, apa yang teman-teman lakukan hari ini? Pekerjaanmu, studimu, usahamu, apapun. Ada yang masih SMA di sini? Ada? Ada yang kuliah? Ini nggak ada yang kuliah. Berarti udah di atas kuliah nih semua. Hah? Ada yang sudah berkeluarga? Ada yang keluarga muda? Belum. Oh, berarti sudah over kuliah ya? Udah over kuliah ya? Wah, hebat juga ya. Nah, biasanya kalau pemuda tuh kuliah, bekerja gitu ya. Kalau udah menikah biasanya udah masuk dewasa muda atau apa. Nah, ini kacamata yang pertama, bahwa kita ini komunitas yang misional, teman-teman. Lalu kacamata yang kedua apa? Saya mengutip dari Dr. Gugu Mona, seorang filosofer. Dia mengatakan gini, kalimatnya bagus. Faith is a state of mind. Iman itu adalah cara berpikir. Keadaan berpikir di mana apa? Dia akan memotivasi kita. Dia akan memotivasi kita. That makes us, kata dia. Orang yang beriman, seberapapun dia jatuh, seberapapun tantangan yang dia hadapi, segede apapun permasalahannya, dia akan berusaha untuk tetap bangkit. Seberapapun tantangannya Komisi Pemuda Samanhudi. Komisi Pemuda Samanhudi, kumpulan orang-orang beriman ini akan berusaha untuk tetap bangkit menjadi komunitas yang misional. That make us to shine. Seberapa kecil pun lilinnya, saya akan tetap berusaha untuk bersinar. Dan Gugu Mona bilang, orang beriman akan berusaha untuk tetap berdampak dalam kehidupannya. Ini 2 kacamata yang saya ingin kita pakai. Nah, 2 ya. Oke. Isu ini sebenarnya isu yang akan teman-teman temukan kalau teman-teman baca seluruh kitab Efesus. Jadi perbedaan yang tadi kita bahas, itu yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Kita di sini kan latar belakangnya beda ya. Etnisnya beda. Latar belakang pendidikannya beda, keluarganya beda. Semua berbeda. Dan dalam satu komunitas ini, perbedaan itu bukan hal yang harus dihapuskan. Perbedaan itu jangan dihapuskan dan gak boleh dihapuskan. Perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Kalau kata Presiden, saya mengutip Presiden Joko Widodo. Perbedaan yang ada di Indonesia ini bukan sesuatu yang mesti disamakan, dihapuskan. Tapi menjadi satu kekuatan. Sehingga nanti akan ketemu apa kekuatan kita di dalam perbedaan itu. Jadi perbedaan itu bukan sebuah masalah. Orang-orang beriman harus melihat perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Itu yang disampaikan makanya pada pasal-pasal sesudahnya Paulus bicara tentang bagaimana menjadi satu tubuh, menjadi kuat. Karena perbedaan tadi adalah sebuah fakta. Ada yang suka ibadahnya pakai band, ada yang suka ibadahnya pakai organ, itu udah beda. Ada yang suka ibadahnya tepuk tangan, ada yang enggak. Gitu kan. Ada yang kalau bangun pagi susah. Makanya ibadah pemuda siang gitu ya. Rata-rata ya. Malah saya pernah kalau di Residen Sudirman Surabaya itu jam 11 gitu ya. Bukan karena anak mudanya susah bangun pagi gitu ya, tapi ya itu karena perbedaan. Gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang kita mesti kelola dengan baik. Ya.
Nah, apa tantangan yang pertama, teman-teman? Tantangan yang pertama, menurut dokter, saya mengutip Susan Stroop ya, dia mengatakan bahwa tantangan yang pertama dari sebuah komunitas yang beda-beda, perbedaannya banyak itu adalah berafiliasi. Sampai hari ini Indonesia saja masih bergumul bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu. Ada seorang ahli sejarah gereja yang bilang gini Bapak Ibu, apa yang terjadi di gereja itu merepresent apa yang terjadi di satu bangsa. Gereja anggota PGI itu ada berapa sinode? Sekarang hampir 90-an. Itu beda-beda tuh. Ya tuh? Belum induk sinode yang lain, ada PII, ada Pentakosta, Karismatik. Gerejanya banyak. Agak prihatin, apa yang membuat saya prihatin. Dari dulu, Katolik itu cuma satu, teman-teman. Katolik itu cuma satu. Ortodoks cuma dua, Timur dan Barat. Tapi gereja-gereja yang menyebut dirinya Protestan, itu banyak. Berbeda, doktrinnya, pandangannya beda. Nah kira-kira itu yang terjadi. Nah bagaimana dalam komunitas ini kita bisa bersama-sama berafiliasi, bonding. Ya, kita bonding. Bagaimana? Dengan berafiliasi. Apa itu afiliasi? Saya ajak kita berdiri dulu ya. Boleh berdiri nggak? Tempat duduknya dimajuin, dimundurin. Kita akan pakai gaya. Ya. Nanti kalau pemain musik bisa ngikutin, ikutin ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Ini lagu tema kita, ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh misionaris Katolik biasanya. Ya, ini lagunya gini. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me who built community. Pam pam pam, roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part to build community. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part to build community. Sama-sama ya. 1, 2, 3. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me who built community. Pam pam pam, roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part to build community. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part to build community. Sekarang pakai gaya. Oke, gaya ya. 1, ikutin gaya saya ya. 1, 2, 3. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me who built community. Pam pam, maju. Disamain ya, roll over ke kanan ya, roll over the ocean, roll over the sea, go and do your part to build community. Oke, ya. Sekarang tadi it's me ya, sekarang it's you, tunjuk kanan kirinya.
Oke, 1, 2, 3. It's you, it's you, it's you who build community. It's you, it's you, it's you who build community. It's you, it's you, it's you who build community. It's you who build community. Over the sea, go and do your part to build community. Over the ocean, over the sea, go and do your part to build community. Sekarang U-nya diganti us, ya. It's us, it's us, oke? 1, 2, 3. It's us, it's us, it's us who build community. It's us, it's us, it's us who build community. It's us, it's us, it's us who build community. It's us who build community. Over the sea, go and do your part to build community. Over the ocean, over the sea, go and do your part to build community. Tangan dulu. Tangan duduk teman-teman. Kenapa kita mesti berafiliasi teman-teman? Karena untuk memberkati dunia, yang Yesus pilih itu adalah teman-teman dan saya. Ini saya agak testimonial sedikit ya. Kami punya anak 7 tahun setelah pernikahan. Karena saya masalahnya, saya divonis mandul. Tapi di dalam proses itu saya jadi menyadari. Jadi kalau sperma dari laki-laki itu keluar, itu ada 200 juta sel di dalamnya. Dari 200 juta sel itu, yang akan ketemu dengan sel telur cuma 1. Nah saya dulu dari 200 juta itu, punya saya cuma 1000. 200 juta dan punya gue cuma 1000. 1000 itu pun ada fotonya, ada gambarnya saya, di videoin. 1000 itu pun gak ada yang maju ke depan, muter-muter semua gitu. Sampai suatu hari saya dengan istri saya, kami berdua di Jogja, kami ingat di sebuah gereja yang namanya Salib Suci di Bantul, kami berdua berdoa. Dan saya yang waktu itu lagi jadi businessman, gitu ya. Saya bilang di depan Tuhan sama istri saya, ini kalau karena saya waktu itu udah siap-siap bayi tabung, kita udah mau ke Penang waktu itu. Saya udah ngumpulin duit gitu. Tapi waktu itu saya ngomong gini, ini kalau dikasih anak, gue tinggalin nih. Bisnis semua gitu gue tinggalin. Gue kerja di gereja deh, jadi koster, tukang sapu, apalah gitu ya. Istri saya kan kebetulan dokter anak yang memang spesialis bayi prematur. Jadi dia tuh dulu dipersiapkan oleh UGM untuk jadi namanya PICU, ya, ICU-nya anak. Jadi yang dia pegang tuh bayi-bayi yang masih kecil-kecil, yang sebentar aqua gitu ya. Dan dia sedih sekali. Kenapa? Karena dia melihat gue tiap hari pelihara bayi tapi gue gak punya bayi gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Habis gue ngomong gitu, saya ke dokter Oki di Surabaya. Dia seorang androlog, ahli sperma gitu. Habis saya ngomong gitu, waktu saya ingat lagi ada production house saya lagi ada kerjaan di Surabaya, saya mampir. Terus diperiksa lagi hal yang sama. Dokter Oki ngomong gini, apa 1000? 19 juta ini. Mana 1000? Saya bawa yang hasil yang pertama. Apa? 19 juta? Mau tak bikin di sini sekarang? Bisa, 19 juta banyak. Kok bisa 19 juta? Gitu kan. Dan yang maju itu 1%. Yang normal dan bagus itu 1%-nya. 19 juta 1%-nya berapa teman-teman? 190.000. Dan dari 190.000 itu cuma 1 yang harus ketemu dengan sel telur dan jadi anak.
dan muncullah kiana. Jadi bayangin ya, kita ini udah dipilih Tuhan tuh dari dalam kandungan ibu kita, kata Yesaya kan. Dari prosesnya itu, dari 190.000 itu yang dipilih cuma satu. Yang keluar adalah saya dan Anda, bener gak? Dia memilih Anda mengikut Kristus before you were born. Proses pemilihan itu dari awal. Jadi kalau dia mau memulihkan Indonesia, yang dia pilih salah satunya adalah Anda dan saya. Itu kenapa kita harus membangun komunitas yang sudah Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. It's not mereka yang di luar sana, tapi it's about you and me. The common enemy of affiliations is arrogancy. Musuh utamanya afiliasi itu adalah arogan. Saya suka traveling sama istri saya. Dan kami cuma bertiga ya. Kemarin kita traveling ke Bromo dan seputaran Malang. Kemudian kita ke Madiun dan sebagainya. Nah, waktu kita sempat menginap di Solo. Waktu kami di hotel di Solo, pas breakfast, tetangga kami sekumpulan sahabat-sahabat yang berbeda dengan kita. Jadi ada janggut, panjang, cengkrang gitu ya. Tapi karena biasa gitu, istri saya tuh pasiennya banyak yang begitu gitu. Jadi kami biasa gitu. Nah pas selesai makan, saya nggak bisa buka pintu kamar gitu ya. Tiba-tiba bapak ini dengan baik hati datang. Ini kurang kenceng mas, jenengan masukin kuncinya kurang kenceng gitu ya. Jenengan nekan kuncinya kurang kenceng mas. Kini tak ewangi gitu. Bapak itu dengan kak bisa toh? Ya, matur nuwun mas, matur nuwun. Bayangkan, itu arogansi. Di situ saya merasa saya ini orang yang ternyata gue arogan juga ya. Sebelah gue padahal dia gitu kamarnya. Tapi waktu anakku, istriku, aku nggak bisa buka pintu dia, aku nggak bisa. Gimana mas? Karena dia bisa masuk. Tiba-tiba datang. Sering kali yang memisahkan kita, yang maksud kita berafiliasi dalam satu komunitas kecil ini adalah ada arogansi. Arogansi itu apa? Sebenarnya kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Arogansi itu apa? Narsistik. Saya cuma bisa bergaul sama yang sama-sama punya duit. Sama-sama sekolahnya di luar negeri, sama-sama yang punya, saya dulu punya angkringan teman-teman. Salah satu bisnis kuliner saya ada angkringan, sego kucing. Jadi semua menu di angkringan itu saya bisa masak, termasuk wedang ronde, wedang-wedangan gitu ya. Kenapa saya suka angkringan? Karena di angkringan itu, semua orang bisa nongkrong di situ dan ngomongin apa aja. Dia teman-teman katanya bakulnya tukang itu nanya, Bapak S2 di mana Pak? Enggak nanya. Jenengan mau minum apa Mas? Gitu kan? Mbaknya kerjanya di mana Mbak? Enggak ada ditanya begitu. Tiba-tiba tuh orang udah pada ngumpul, ngopi, terus ngobrol. Ngobrolnya nggak sempurna. Jadi presiden kita berikutnya siapa gitu ya? Padahal dia profesinya beda-beda gitu. Tapi obrolannya macam-macam. Kayak gitu komunitas. That's community. Makanya tesis saya dulu judulnya adalah The Third Place. Oh, gereja itu harus menjadi the third place. Tempat di mana kita yang berasal dari mana-mana ini bisa berkumpul bersama-sama dalam satu komunitas dan kita bisa melebur bersama-sama. Membuang semua arogansi kita dan duduk bersama-sama sebagai orang-orang sama-sama sudah ditebus oleh Kristus. Makanya dari segala macam kalimat yang baca, saya suka kata ini. Ada yang pernah tahu kata ini? Tawadu. Ada yang pernah baca kata ini tawadu? Tawadu itu emang bukan bahasa Ibrani. Emang bukan bahasa Yunani. Bukan. Dan bukan bahasa Latin juga. Neng yo tutuk bahasa Jawa gitu ya. Bukan bahasa Jawa juga. Karena mirip tawadu bukan. Ini bahasa Arab. Kalau kamus besar bahasa Indonesia secara sederhana bilang ini rendah hati.
Tapi saya lebih suka makna yang lebih dalam dari tawadu. Tawadu itu apa? Menganggap orang lain lebih baik dari kita. Makanya saya hormat sekali sama Yesus. Yesus itu, teman-teman perhatikan, waktu dia mau mati hari Jumat Agung, Kamisnya dia ngajak perjamuan kan. Yang kita ingat perjamuannya. Tapi sebelumnya yang GKI perayakan juga adalah sebelum Yesus makan sama-sama dengan murid-muridnya, dia ngapain? Dia basuh kaki. Dia duduk. Kakinya anak-anaknya, murid-muridnya itu dipegang sama dia. Dimasukin ke wadah, lalu digelap. That's tawadu. Menganggap orang lain lebih baik dari kita. Bayangkan, kalau kita di sini menganggap orang lain lebih baik dari diri kita, betapa kuat komunitas yang kita bangun di sini. Gak ada yang merasa diri lebih baik daripada yang lain, karena semuanya merasa orang lain lebih baik dari saya. Dan sikap itu gak cuma ditunjukkan waktu kita terima tamu di situ. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. That's not tawadu. Tawadu itu sikap hati. Ketika kita bertemu dengan siapapun, mereka even yang status ekonomi sosialnya jauh di bawah kita, they are better than me. Itu rendah hati. Orang yang rendah hati itu kayak gini. Suatu hari ada seorang pemuda yang tanya sama pendetanya, "Pendeta, teman-teman nanti baca di Efesus 4 itu ada kata manusia baru. Manusia baru itu gimana sih Pak Pendeta?" gitu ya. Lalu pendetanya bilang gini, pemuda ini namanya Edwin. Edwin, ada namanya Edwin di sini? Maaf ya, saya pinjem ya. Edwin, kamu inget si Tony nggak? Ada namanya Tony di sini? Saya pinjam lagi ya. Tony teman sekolah kamu, sekolah minggu kamu itu loh, yang minggu lalu meninggal. Oh iya Pak Pendeta, saya ingat itu kan teman saya, Besti. Nah sekarang kamu pergi ke makamnya Tony. Ngapain? Udah pergi aja ke kuburannya Tony. Di depan nisannya Tony, kamu bilang sama Tony, semua yang baik tentang si Tony. Lalu denger apa responnya si Tony. Jadi si Edwin pergi ke kuburannya si Tony. Lalu bilang, wah Tony lu emang bestie gue ya. Waktu gue gak punya duit, lu kasih gue duit. Waktu gue cari cewek, lu bantuin gue. Lu mau CS gue bro. Ini lu udah ngomongin baik. Lalu dia diam, dia denger si Tony ngomong apa. Tonynya kan udah meninggal ya. Ya Tonynya diem aja. Lalu dia balik ke Pak Pendetanya. Dia bilang, gimana Win? Udah Pak. Udah saya bilang sama Tony semua yang baik tentang Tony. Lalu pendetanya, si Tony bilang apa? Gak bilang apa-apa Pak. Tonynya udah mati. Ya udah sekarang lu balik lagi ke kuburan si Tony. Ngapain Pak? Sekarang gantian. Lu ngomong semua yang jelek tentang si Tony. Lu omongin tuh sama si Tony. Yang lu tahu. Terus denger lagi si Tony ngomong apa. Balik lagi si Edwin ke kuburannya si Tony. Lalu dia ngomong yang jelek. Wah Tony lu mah kurang ngajar lu. Lu pernah ngerjain gua kan bla 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 bla. Lalu dia diam. Dia denger lagi Tony ngomong apa. Tony ngomong apa-apa. Tonynya udah meninggal. Ya balik lagi ke pendetanya. Gimana? Si Tony ngomong apa? Gak ngomong apa-apa pendeta. Udah mati dia. Kata si pendeta bilang, itu manusia baru. Semua yang baik, apapun yang kita terima, bahkan semua yang jelek yang kita terima, itu tidak membuat cinta kita kepada Allah berubah. Mau diberkati kek, mau enggak kek, mau susah kek, mau tantangannya besar kek, saya tetap mengasihi Tuhan. Mau tantangannya besar, mau masalahnya besar, Komisi Pemuda ini yang isinya adalah manusia-manusia baru akan tetap berkarya buat Kristus. Amin gak?
Teman-teman bisa imajinasikan. Ya. Oke, berdiri lagi. Pemuda tuh mesti dikerjain, jangan suruh duduk-duduk aja. Tambah gede ntar badannya, kayak saya. Saya berhasil menurunkan usia metabolis saya loh. Iya. Sombong. Itu arogan. Nggak boleh deh. Oke. Kita akhiri dengan satu doa yang kita nyanyikan bersama-sama. Salah coy. Nah, ini doa kita ya, mengakhiri khotbah pada siang ini. Oke? Nyanyi, semangat nyanyinya. Oke? It's me ya, pakai gaya. It's me. Ini sorry, ulangi. 1, 2, 3. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me, it's me, it's me who built community. It's me who built community. Selamat menjadi komunitas yang misional, menjadilah berkat dimanapun teman-teman berada. Amin. Silakan duduk, saat hening buat kita semua. Dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik ke surga, duduk di seberang Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu ada untuk kami. Pagi ini Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa seluruh keberadaan kami kepadamu. Kami secara pribadi, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, semuanya kami membawa ke dalam Tuhan. Yang kiranya Tuhan boleh memakai semuanya, menjadikan semuanya menjadi saluran berkat. Biarlah kami tidak hanya menjadi anak-anak muda yang senang diberkati, tapi kami juga menjadi anak-anak muda yang senang memberkati. Anak-anak muda yang bergairah ketika hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, biar komunitas di Komisi Pemuda GKI Samanhudi ini menjadi komunitas yang misional, komunitas yang berdampak bagi lingkungannya. Bila kami semua yang hadir pada pagi ini, kami tidak melihat lagi diri kami sebagai orang-orang yang berbeda ketika kami berada dalam komunitas kami ini. Tapi kami boleh melihat satu sama lain dan berkata bahwa kami adalah orang yang sama-sama sudah ditebus, sudah dipilih oleh Kristus untuk menjadi berkat. Untuk itu bantu kami Tuhan, untuk kami bersama-sama. Kami menjadi pribadi-pribadi yang satu sama lain membangun bonding, membangun pertalian, membangun koneksi yang kuat. Berkati kami dengan semangat itu Tuhan. Supaya apapun tantangan yang kami hadapi, sebagai Komisi Pemuda kami boleh berjalan bersama-sama, menggenapi setiap rencana Tuhan bagi kami. Dan untuk itu perlengkapi kami secara pribadi maupun secara komunal di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati usaha kami, berkati pelayanan kami. Apa yang boleh kami alami di hari-hari yang lalu, Tuhan bantu kami untuk melakukannya atau melakukan hal yang lebih baik di hari-hari yang ke depan. Bapa di surga, biarlah Komisi Pemuda ini Tuhan berkati dalam menjalankan apa yang sudah mereka sama-sama tetapkan dalam program dan kegiatan. Biarlah kami boleh bersama-sama berkarya bagi Kristus melalui Komisi Pemuda ini. Sesulit apapun, seberat apapun tantangan yang kami hadapi. Karena untuk itulah kami dipanggil. Kami tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang muda yang mudah menyerah. Tapi kami dipanggil, dipilih menjadi anak-anak muda yang boleh mengatasi masalah dan tantangan yang kami hadapi. Bersama-sama dengan Kristus, Allah kami yang luar biasa. Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini, pada bulan ini. Khusus buat saudari Irma dan saudara kami Tendra yang berulang tahun. Berkati kedua saudara-saudari kami ini Tuhan. Biarlah berkat kesehatan, keselamatan, kekuatan, hikmat boleh menyertai saudara-saudara kami ini dalam keseharian mereka. Dalam pertumbuhan, dalam pembelajaran, dalam segala hal yang mereka sedang hadapi hari-hari. Berkati juga keluarga besar mereka, ya Tuhan sertai dan pimpin. Bapa di surga bersama dengan seluruh umat-Mu di bangsa ini, kami bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa di surga, kami percaya bahwa satu-satunya yang lebih besar daripada badai yang sempurna adalah damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Untuk itu bersama dengan seluruh umat-Mu di bangsa ini kami mohonkan damai sejahtera Tuhan yang sempurna untuk Indonesia.
Sehingga ketika bangsa ini sebentar lagi akan masuk ke tahun politik, di mana akan banyak propaganda, akan banyak hal-hal yang terjadi, ada prediksi-prediksi yang tidak baik. Apapun yang menjadi perkiraan dan pekerjaan manusia, biarlah itu senantiasa di bawah kuasa dari damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Sehingga tahun 2024 akan terpilih pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang cinta dan takut akan Tuhan, supaya bangsa ini boleh dibawa kepada kemajuan sesuai dengan cita-cita kami rakyat Indonesia. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan, kuatkan kami, satukan kami di Komisi Pemuda Samanhudi, supaya kami boleh berkarya bagi Kristus, berdampak bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan QR Code. Kita nyanyikan Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi berkat yang berlimpah pada hari-hari yang baru lewat. Pada saat ini juga kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kami ini. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini supaya dapat digunakan untuk kebesaran kerajaan-Mu di tempat ini atau dimanapun diperlukan. Doa ini kami panjatkan hanya percaya kami akan Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Ya, teman-teman, ada
cukup seru ya hari ini ibadahnya, karena nggak cuma dengerin kita, iya. Ya mungkin beberapa poin gitu ya, aku mau refresh yang kita mau bawa pulang sebelum kita masuk minggu yang baru gitu ya, ke ibadah kita yang sesungguhnya. Kalau tadi diingatkan sama Pak Sigit gitu ya, ibadah kita di real life gitu ya, bahwa kita ini komunitas yang misional, kita punya misi loh keluar dari ruangan ini gitu ya. Dan untuk bangun komunitas ini gak cuma butuh saya, it's not only it's me, it's you and it's us gitu ya. Dan gimana caranya supaya kita bisa solid ketika kita mengingat tawadu tadi ya yang di-sharingkan, bahwa orang lain itu lebih baik, lebih tinggi dari kita gitu. Ya, mari kita pulang dengan mengingat itu semua. Kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya minta Dia yang memampukan kita bisa jadi komunitas yang solid, dan itu juga boleh terpancar di kehidupan kita sehari-hari. Jadikan kami satu. Kita berbeda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kita mau bilang sekali lagi, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Dengan satu suara kita mau nyatakan sekali lagi, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Teman-teman, kita yang sudah didekatkan oleh Kristus ini dalam komunitas di Komisi Pemuda GKI Samanhudi ini, mari kita bersama-sama bertawadu, bekerja sama, berkarya bersama untuk memuliakan Kristus di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kita dan kepada masyarakat di sekeliling kita, supaya nama Tuhan
dipermuliakan. Begitu mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan senantiasa memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Ya, happy Sunday teman-teman. Iya teman-teman, ibadah kita udah selesai, tapi ada highlights yang kita perhatiin yuk gitu ya. Oke, hari ini ada yang baru pertama kali datang. Ada yang baru kembali lagi datang setelah sekian lama nggak datang. Oke. Ada malu-malu kayaknya. Hah? Ada. Atau mungkin ya tadi udah yang saya kasih catatan note orangnya udah keluar duluan. Mudah-mudahan kita nanti minggu depan bisa ketemu lagi gitu ya. Kalau yang masih malu-malu, welcome. Oh, ada teman-teman dari klasis juga ya. Selamat datang. Experience ya hari ini di Pemudanya sama Hudi. Next time bisa datang-datang lagi gitu ya. Oke, next mau ingetin minggu depan kita ada ibadah. Wih, temanya keren banget nih. Christ in Crisis. Wah, ini di note ya agendanya gitu ya. Minggu depan kita bisa ibadah bareng lagi di ruangan yang sama, di waktu yang sama 9.30 di ruang Yerusalem lantai 3. Kemudian untuk para pelayan minggu depan, untuk pelayan firmannya akan dilayankan oleh Pendeta Widya Astuti dari GKI Kosambi Timur dengan penatuanya dilayankan oleh Ibu Doris. Liturgosnya ada Samuel Wangsa, pemusiknya ada Wahyu, song leadernya Ripka dan Hendrik. Multimedia oleh Sandi, publikasi oleh Gracia dengan asyirnya Lian dan Johan. Buat teman-teman yang tugas melayani minggu depan, selamat mempersiapkan dan selamat melayani. Untuk pelayan hari ini ada TPG Pak Sigit Prima Wibisono, seperti tadi juga sudah dikenalkan gitu ya, dari sekarang melayani di BPMS GKI. Penatua yang melayani adalah Penatua Budi. Liturgosnya saya Diana, pemusiknya ada Ciyunike, song leadernya Stefani dan Yogi. Multimedia di belakang ada Vito, dibantu publikasinya sama Trudy. Untuk asyirnya ada Maria dan Wiwin. Pak Hendriknya nggak tahu kemana justru ya. Terima kasih untuk pelayanan kita semua hari ini, kiranya boleh menjadi berkat ya buat kita semua.
Happy birthday untuk yang ulang tahun, tadi udah didoain, ada Irma dan juga Tendra. Sejauh mata memandang, batang hidungnya sih dua-duanya nggak ada yang kelihatan ya. Kalau Tendra mau diwakilin sama adiknya, nggak usah ya, jangan ya. Kalau ulang tahun kan ada wish-wish ke orang yang bersangkutan. Teman-teman boleh di japri gitu ya, atau nanti kalau ketemu di bawah, kadang-kadang Irma ibadahnya soalnya di umum gitu, bisa kalau ketemu nanti disapa gitu, atau di sosmed ya kan, bisa di DM. Nah, lanjut kita punya info mengenai workshop pelayan, call to serve. Ya, ada 1, 2, 3. Ada serangkaian kelas persiapan ya teman-teman. Ini salah satu upaya kita supaya kita mau melayani Tuhan lebih serius gitu ya, sungguh-sungguh ya dengan mempersiapkan diri kita. Salah satunya teman-teman lewat kelas-kelas workshop ini. Nah, kemarin kelas workshop ini setiap hari Sabtu jam 9 pagi atau ada yang 9.30 ini ya, sisanya sih udah tinggal jam 9 pagi di ruangan ini. Kemarin sudah kita di kelas liturgos, masih ada 3 sesi lagi di minggu depan, ya masih ada 3 sesi lagi buat teman-teman yang rindu melayani silahkan datang gitu ya. Kami undang untuk kita sama-sama mempersiapkan diri dengan baik gitu. Untuk minggu depan khususnya ada kelas multimedia dibawakan oleh Felicia Karta dan Sandy ya, jam 9 di sini buat yang ini kok bisa tayangannya bikin kita nggak bosan gitu ya waktu ibadah atau kata-katanya jelas, dan gimana sih supaya mendeliver itu bantu jemaat lebih memaknai lagi nih entah setiap pujian yang kita nyanyikan. Nah teman-teman boleh ikut kelas multimedia ya minggu depan. Next, paginya sebelum ikut kelas persiapan kita bisa aktif bareng-bareng. Kalau tadi kan ibaratnya pemanasan ya, dipimpin Pak Sigit cuma rolls ke kiri, ke kanan gitu kan. Nah kalau mau lebih aktif lagi hari Sabtu pagi jam 6.30 kita ada olahraga bareng. Buat detailnya itu bisa kontak ke Yogi, karena kadang-kadang kita pindah-pindah gitu. Kadang-kadang kita di Monas, ntar di lapangan Banteng gitu ya. Cuci mata gitu ya biar seger gitu. Teman-teman diundang untuk ikut bareng-bareng kita bersekutu bersama juga. Oke, sekian highlights-nya hari ini. Happy Sunday, selamat beraktivitas kembali. See you next week. Thank you.